Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Prof. Prof Aryawan, Bareskrim telah melakukan penindakan terhadap pelaku saham gorengan. Bisa Anda jelaskan kepada kami, masyarakat yang masih awam ini, saham gorengan itu apa Prof? Dan kenapa kasus ini penting hingga kepolisian harus turun tangan? Ya, Mbak Ayu dan pemirsa CNN Indonesia, jadi memang ini kan dengan adanya penggeledahan ya oleh Bareskrim kepada PT Sinhan yang merupakan penjamin PT ML, fenomena mengenai saham gorengan ini cukup naik di Indonesia karena kita lihat dengan adanya fenomena saham gorengan di Bursa Efek Indonesia ini bukan lagi kejadian yang sebetulnya 1-2 kasus, Mbak. Karena ini sudah berulang dan sudah memiliki satu pattern atau polanya. Nah, biasanya terjadi pada saham-saham kecil yang memang perusahaannya tidak punya kinerja bagus, tidak punya portfolio yang baik, tapi harganya bisa naik sangat tinggi. Nah, ini yang memang tadi sudah dikatakan bahwa dalam waktu singkat mereka portfolionya nggak begitu clear, tetapi cukup mencurigakan untuk bisa melantai di bursa. Dan data memang menunjukkan dengan tingginya volatility dalam pada saham second linear dan juga yang tidak didukung oleh fundamental daripada perusahaan. Nah, penyebab utamanya paling tidak saya melihat ada 3 gitu. Yang pertama adalah adanya informasi yang tidak seimbang nih. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang tahu lebih dulu informasinya dan mengatur pergerakan harga. Nah, ini yang kita perlu waspadai dan saya rasa dari Bareskrim pun juga atensi mengenai hal itu. Dan sementara investor retail dia melihat harga naik dan ikut membeli karena ketinggian atau FOMO-nya. Nah, yang kedua adalah adanya literasi investor retail yang masih rendah. Karena banyak masyarakat yang memang awam lalu membeli saham ya kan dan bukan karena kinerja perusahaannya, karena kinerja itu kan menjadi portfolio yang penting, tetapi karena mungkin ikut-ikutan rekomendasi akan melalui data-data atau influencer saham, Telegram, melalui WhatsApp dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah adanya pengawasan pasar yang masih bisa ditembus. Karena sistem pengawasan di bursa ini kan memang ada, tapi pelaku manipulasi ini sudah sangat experience, profesional dan berpengalaman dan mencari celah agar mereka tidak mudah terdeteksi. Ini yang menjadi waspada. Dan modus-modusnya saham gorengan tuh biasanya seperti itu, Mbak Ayu. Jadi ada istilahnya pump and dump. Jadi harga saham itu dinaikkan pelan-pelan, ya kan, atau tiba-tiba, ya kan, lalu seolah-olah dia saham itu kelihatannya bagus dan banyak peminatnya. Lalu masyarakat kan mulai percaya dan ramai itu melakukan pembelian. Lalu pelaku diam-diam melakukan penjualan sahamnya. Kan di harga yang tinggi dan investor retail kebagian saham yang mahal, lalu pelakunya kabur dan membawa untung. Okay. Nah, lalu yang lalu misalnya pola marketing the close, pelaku memakai banyak rekening saham atas nama orang lain misalnya dengan nomine dan sebagainya. Yang ketiga misalnya pola-pola was sales, di mana transaksi antara pembeli dan penjual ya kan, dia menciptakan iklim likuiditas dan sebagainya. Kira-kira begitu gambarannya untuk yang saham gorengan tadi ya, Mbak Ayu ya. Oke, Prof, berdasarkan penjelasan Anda tadi, dalam kasus saham yang digoreng saat ini, kalau misalkan memang sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, maka pasal apa saja yang bisa menjerat para tersangka begitu dan seberapa ini merugikan untuk masyarakat? Iya, memang kalau secara yuridis formal, tindakan ini kan melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Karena kita tahu ada Undang-Undang Pasar Modal. Jadi kita punya Undang-Undang nomor 8 tahun 95 dan regulasi ini telah diperkuat ya sebetulnya secara signifikan oleh Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang Undang-Undang P2SK. Dan ini khususnya memang ada beberapa pasal yang tadi Mbak Ayu sampaikan, diantaranya pasal 91, itu yang perlu di-underline, tentang manipulasi pasar di mana dia menciptakan satu gambaran semu. Nah, yang kedua adalah di pasal 92 tentang manipulasi harga, ya kan, menaikkan dan menurunkan harga secara fluktuatif dan secara tidak wajar. Yang ketiga adalah Undang-Undang di 4 tahun 2023 yang Undang-Undang P2SK itu berkaitan dengan sanksi pidananya, ya kan, dan denda administratif. Jadi kalau ada unsur money laundering atau pencucian uangnya, pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk mengejar aliran dananya begitu. Oke, kemudian dengan kasus seperti ini, masyarakat dirugikan. Nah, ketika sudah ada kerugian yang dirasakan, apakah kemudian kerugian yang diderita konsumen ini bisa diganti begitu, Prof? Kalau misalkan memang sudah terbukti bersalah para pelakunya? Ya, ini yang menjadi pertanyaan yang sangat menarik ya.
Ya kan, isu pengembalian investor ini selalu menjadi isu kalau ada sengketa-sengketa yang berkaitan dengan investasi investment. Saya nggak perlu sebutkan dan banyak sekali contohnya. Dan memang kerugian ini banyak kasus di mana aset hasil kejahatan itu justru disita untuk negara. Sementara investor yang mengalami kerugian atau yang dirugikan dia nggak bisa mendapatkan upaya kembali uangnya. Dan paradigm ini yang menurut saya atau paradigma ini yang perlu diubah karena tujuan law enforcement atau penegakan hukum di pasar modal ini kan bukan hanya menghukum tetapi juga mengembalikan kerugian. Nah, mekanismenya itu sebenarnya sudah tersedia. Yang pertama adalah pengembalian keuntungan ilegal lewat OJK. Ya kan, jadi ada OJK yang punya aturan yang memang memungkinkan pelaku diwajibkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Dia harus melakukan pengembalian itu. Dan dana tersebut dibagikan kepada investor yang dirugikan. Makanya perlu ada kerjasama yang baik antara OJK, Bareskrim, ya kan, lembaga-lembaga keuangan yang terkait untuk membereskan masalah pengembalian uang ini. Dan saya yakin di masyarakat pasti banyak yang mengalami kerugian dan kita perlu bantu gitu loh. Dan yang kedua adalah tentu mekanisme legalnya adalah gugatan perdata oleh investor. Nah, investor yang dirugikan dapat menggugat pelaku secara perdata lewat class action secara bersama-sama sehingga bisa melakukan klaim ganti kerugiannya. Jadi bukan hanya orangnya. Yang ketiga adalah Mbak Ayu adalah pengembalian aset sitaan lewat putusan pengadilan. Nah, aset ini yang disita oleh penegak hukum bisa dikembalikan kepada korban, ya kan, memang asal memang stated itu di dalam putusannya bahwa dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, bukan untuk negara. Nah, hanya ini mekanisme yang cukup panjang karena dia harus proses by the court lewat pengadilan. Nah, ini yang pemulihan kerugian investor ini harapan kita bisa lebih simple sehingga korban ini menjadi kacamata yang harus kita bantu karena banyak kerugiannya di masyarakat. Begitu, Mbak Ayu. Oke, jadi memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak begitu ya. Kemudian Betul. Prof, ini ada kebijakan free float 15%, kemudian juga ada keterbukaan informasi pemilik saham di atas 1%. Ini adalah sebenarnya upaya yang dilakukan untuk memberantas tindakan manipulasi harga saham. Tapi menurut Anda, apakah implementasi kebijakan ini cukup untuk bisa meminimalisir manipulasi harga saham ke depannya? Iya, memang ini ada policy kebijakan menaikkan saham yang dimiliki publik sekitar 15% tadi yang Mbak Ayu sampaikan. Memang ini adalah langkah yang logis sebetulnya. Nah, akan tetapi semakin banyak saham yang beredar di masyarakat, pasti tingkat kesulitannya akan semakin besar, Mbak. Yaitu dalam kaitannya pengendalian harga atau controlling harganya. Nah, untuk menggoreng dalam tanda kutip saham ini, pelaku memang dia harus menyiapkan modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang biasa, sehingga dia resikonya meningkat dan tidak mudah semua orang melakukan. Nah, begitu pula dengan rencana membuka data kepemilikan saham yang di atas 1%. Jadi ini adalah langkah berani untuk bisa meningkatkan keterbukaan, tujuannya jelas agar si pemilik yang sebenarnya nggak bisa lagi hiding, dia nggak bisa bersembunyi. Dan publik tahu siapa yang bisa mengendalikan sebuah perusahaan. Tetapi masalah utamanya kan bukan hanya soal ini Mbak Ayu ya, atau persentasenya aja atau presentasenya aja, tetapi justru ada pada penegakan dan pengawasannya. Jadi bukan hanya aturannya. Nah, regulasi presentase ini percuma kalau misalnya regulator itu tidak mampu mendeteksi mana nih hubungan-hubungan yang tersembunyi, mana nih antara pemegang saham dan aliran uang di baliknya itu sejauh mana hubungan-hubungannya. Nah, ini yang memang pola transaction ini yang perlu kita harus hati-hati keterkaitannya sehingga aturan free float dan keterbukaan dari pemilik hanya akan sifatnya menjadi formalitik administratif. Nah, ini yang penting untuk kita bisa memberantas saham gorengan karena ini kan dari Menkyu, pemerintah kan juga ingin membereskan hal ini semua kan ya. Gitu, Mbak Ayu. Baik, terakhir Prof, kalau dari Anda sendiri, apakah ada cara untuk bisa memitigasi agar kedepannya kasus-kasus saham gorengan ini tidak terjadi lagi? Apakah menurut Anda perlu ada memang semacam payung hukum yang bisa melindungi para investor dan juga membuat BI lebih transparan ke depannya? Ya, mitigasi yang sifatnya komprehensif itu sangat penting ya. Jadi yang pertama adalah mitigasi itu tidak hanya mengandalkan BII atau Bursa Efek Indonesia, tapi juga harus cross institusional. Yang saya maksud adalah antara pihak OJK, Bareskrim, dan PPATK. Itu saya rasa dengan kerjasama yang baik pasti akan lebih memudahkan. Lalu juga penerapan KYC dan CGG yang ketat. Jadi ada perusahaan sekuritas yang sifatnya broker, dia harus lebih ketat dalam due diligence-nya misalnya, harus mengakses semua. Profiling untuk nasabahnya dengan penghasilan yang rendah,
misalnya transaksinya tapi miliaran gitu kan atau besar, nah itu harus segera di flagging ya kan sebagai katakanlah suspicious transaction yang mencurigakan misalnya. Nah yang kedua adalah yang sifatnya misalnya whistleblowing system berinsentif. Jadi dengan mengadopsi model seperti di Amerika Serikat ada model SEC namanya, di mana pelapor itu memanipulasi pasar tapi dia diberikan satu perlindungan. Dia ada protections dan ada presentase dari denda yang ditarik. Tapi ini memang pola yang nggak biasa, tetapi ini efektif untuk membongkar sindikatnya itu dari dalam gitu. Nah tentu memang ada payung hukum yang khusus dan sanksi. Jadi kita udah punya Undang-Undang P2SK. Jadi memang sudah memberikan satu umbrella act ya, payung hukum yang memang lebih kuat. Karena dia merupakan, kalau saya bilang itu omnibus law-nya untuk sektor keuangan. Dan yang kita butuhkan bukan undang-undang yang sifatnya baru lagi Mbak, tetapi juga aturan turunan. Jadi peraturan pemerintah atau POJK yang bisa lebih progresif dalam hal pemberlakuan sanksinya. Jadi misalnya civil penalty ya kan, lalu juga ada blacklist seumur hidup, itu memang perlu gitu. Jadi misalnya pelaku memanipulasi, jadi baik director, komisaris atau beneficial owner, dia harus dilarang misalnya seumur hidup dalam kaitan berkecimpung di pasar keuangan misalnya. Jadi harus tegas gitu, sehingga masyarakat ini di Indonesia terbantu dan kita juga bisa memiliki law enforcement yang baik sehingga investor itu akan bisa banyak masuk untuk di Indonesia. Begitu Mbak Ayu. Harus ada sanksi yang tegas dan juga berani ya dari pemerintah. Betul. Agar nanti ini menimbulkan efek jera dan pastinya ini bisa meminimalisir kasus-kasus gorengan saham serupa terjadi di kemudian hari. Terima kasih banyak atas analisa Anda Prof. Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional FH Universitas Tarumanegara. Selamat malam Prof. Sehat selalu. Indonesia. Selamat malam. Terima kasih.